Puji Tuhan, saudara-saudari, kesempatan kali ini saya akan membahas pelajaran hayat Injil Yohanes, berita ke-41 dan 42. Di dalam berita ke-41, ini adalah kesimpulan dari Injil Yohanes pasal 17 mengenai doa Tuhan Yesus sebelum dia menyerahkan diri untuk disalibkan. Di dalam Injil Yohanes pasal 17 yang merupakan doa Tuhan Yesus, dimulai dengan ayat 1, Tuhan berdoa dengan kalimat, "Bapa, telah tiba saatnya, muliakanlah anakmu, supaya anakmu memuliakan engkau." Puji Tuhan, inilah doa Tuhan, satu doa persembahan, di mana Tuhan telah melaksanakan semua tugas kehendak Bapa dilaksanakan sepenuhnya oleh Putra selama dia di muka bumi. Sehingga doa ini dibuka dengan muliakanlah anakmu, menunjukkan bahwa Tuhan melalui proses kematian, kebangkitan, sampai kepada kemuliaan. Nah, di dalam ayat-ayat selanjutnya, saya akan memberikan 3 poin besar, yaitu doa Tuhan Yesus mengenai kesatuan kaum beriman dengan Allah Tritunggal. Kesatuan ini memiliki 3 aspek. Pertama, di dalam ayat 11, saya bacakan Yohanes pasal 17 ayat 11 mengatakan, "Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita." Ayat ini menyatakan bahwa kesatuan kita dengan Kristus Sang Putra adalah kesatuan di dalam nama Bapa. Nama menunjuk kepada persona. Dan di dalam persona Bapa mengacu kepada hayat Bapa itu sendiri. Puji Tuhan, kita disatukan di dalam Kristus karena kita memiliki hayat Bapa di dalam kita, melalui kita percaya dan kita dilahirkan di dalam Kristus. Aspek yang kedua adalah di dalam pasal 17 ayat yang ke-17 dan 18. Sini katakan ayat 17 dan 18. "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu itulah kebenaran." Ayat 18. "Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia." Dan ayat 21, "Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa aspek yang kedua dari kesatuan kita dengan Kristus, karena kita mengalami pengudusan di dalam firman. Puji Tuhan, firman Allah adalah firman yang hidup, firman yang kudus. Kudus dalam hal ini adalah menguduskan kita, menyisihkan kita dari dunia. Saudara-saudari sekalian, kita tahu bahwa dunia ini penuh dengan kejatuhan, kebobrokan, pencemaran. Maka kita hari ini masih hidup di dalam dunia, tidak terluput dari pencemaran-pencemaran tersebut. Tapi kita bersyukur kita memiliki firman Tuhan yang hidup. Tatkala kita datang pada Tuhan, menikmati firman-Nya, Anda dan saya juga menikmati pengudusannya. Di dalam pengudusan ini, kita disisihkan, kita juga diresap jenuhi oleh hayat Allah. Firman ini kita tahu pertama adalah firman Logos yang tertulis. Tapi dengan kita membaca, kita mendoa bacakan, maka melalui roh kita, firman Logos ini menjadi firman Rema, menjadi perkataan Tuhan yang langsung dikatakan kepada kita, menjadi hayat kekuatan kita. Aspek yang ketiga dari kesatuan kita dengan Kristus adalah di dalam ayat 22. Saya bacakan, "Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku,
supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Sampai aspek yang ketiga, kesatuan kita dengan Kristus adalah di dalam kemuliaan Allah Tritunggal. Puji Tuhan, ini adalah satu tahapan, saudara-saudari. Pertama, kita disatukan oleh nama Bapa, persona hayat yang melahirulangkan kita menjadi anak Allah. Kedua, kita disatukan melalui firman yang menguduskan, supaya firman ini meresap jenuhi kita, sehingga kita bisa bertumbuh di dalam hayat. Yang ketiga, kesatuan ini membawa kita semua semakin dalam, semakin mulia. Kemuliaan di sini adalah ekspresi Allah yang pertama dinyatakan oleh Putra. Melalui mati dan bangkit, kemuliaan ini dilanjutkan di dalam Anda dan saya. Maka dari itu, penggenapan dari kesatuan ini memerlukan waktu. Hari ini kita di dalam hidup gereja. Kita sudah percaya, kita hidup gereja menikmati firman-Nya. Kita menunggu sampai pada puncaknya tahap yang ketiga, yaitu Anda dan saya mengalami kesatuan di dalam kemuliaan Allah Tritunggal. Kemuliaan ini sampai pada puncaknya, manifestasinya adalah di dalam Yerusalem baru. Puji Tuhan. Kesatuan yang sejati juga berarti pembangunan. Puji Tuhan, hari ini gereja juga adalah pembangunan Allah, di mana Anda dan saya adalah ibarat potongan-potongan yang bukan hanya dikumpulkan, tapi juga disusun bersama, dibangun bersama secara seiras, sehingga akhirnya potongan-potongan tadi menjadi satu bangunan yang utuh, yang bisa menjadi satu ekspresi. Puji Tuhan, hari ini gereja bukan hanya disatukan dengan Kristus, tapi juga dibangun di dalam Kristus. Pembangunan bukan masalah yang remeh, saudara-saudari. Pembangunan memerlukan pekerjaan Roh Kudus. Pembangunan memerlukan satu proses penanggulangan. Semua bagian, potongan-potongan tidak secara langsung ditumpuk, tapi diproses. Ada kalanya mengalami pemotongan. Ini semua bertujuan supaya semua bahan-bahan bangunan ini bisa terbangun dengan seiras. Di dalam perjanjian lama, kemah pertemuan itu disusun dengan 48 papan-papan, di mana papan-papan ini perlu didirikan dengan satu kayu lintang dari kayu penaga yang disalut dengan emas. Saudara-saudari, pembangunan berhasil hanya dengan satu syarat, yaitu dengan hayat Allah itu sendiri. Tanpa hayat Allah tidak ada pembangunan, yang ada hanya cara manusia. Gereja hari ini adalah milik Tuhan, disusun oleh hayat Tuhan. Dan semua kita yang adalah bahan ini, kita juga mengalami proses yang sama untuk disusun bersama, sehingga gereja-gereja di muka bumi ini haruslah menjadi satu ekspresi. Gereja yang adalah tubuh Kristus, rampung sempurna di dalam Yerusalem baru. Semoga Yohanes pasal 17, doa Tuhan Yesus ini dirampungkan mulai hari ini di dalam hidup gereja sampai pada kedatangan Tuhan, sampai kekal selama-lamanya. Amin.